Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan organisasi ataupun dalam struktur institusi harus diakui bahwa semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pula wewenang, semakin tinggi pula hak yang dia miliki. Betul? Betul atau betul? Kira-kira kalau jadi lurah dengan jadi RT lebih banyak mana wewenang dan hak yang dimilikinya? Lurah. Kalau dengan camat, kalau dengan bupati, kalau dengan ketua lingkungan, dalam sebuah sekolah juga sama, saya kira. Tentu kepala sekolah pasti memiliki wewenang, hak yang lebih banyak. Dan ini saya kira menjadi kebenaran umum Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seolah-olah semakin tinggi jabatannya, semakin banyak SK yang dia terima, juga semakin memiliki wewenang lebih banyak dibandingkan yang lain. Dalam konteksnya tentunya. Semakin rendah jabatannya, semakin sedikit surat-surat keputusan yang dia dapatkan, semakin sedikit jabatannya, tentu juga semakin sedikit pula. Dan cara berpikir seperti ini tidak jarang juga berpengaruh terhadap sekelompok orang, seolah-olah dalam kehidupan iman juga berlaku demikian. Coba kita lihat hari ini, saya agak sedikit senang karena yang disebut seperti minggu lalu. Pertama adalah imam-imam kepala. Jelas kok dikatakan Yesus. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ya ini kalau direlevansikan zaman sekarang, jelas imam rekan tidak masuk di sini saya kira. Imam-imam kepala. Nah, dan tua-tua bangsa Yahudi berarti tokoh-tokoh umat. Dan tentu tokoh-tokoh yang lain juga masuk di sini. Pokoknya selain imam rekan, pasti masuk juga lah. Cara berpikir imam-imam kepala dan orang tua-tua bangsa Yahudi ini seperti ini. Seolah-olah ketika dia mendapatkan posisi yang lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan hak yang lebih istimewa dalam kerajaan Allah. Itu sebenarnya pola pikirnya. Karena aku adalah imam-imam kepala, aku adalah tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh bangsa Yahudi, tua-tua bangsa Yahudi, aku mempunyai hak yang lebih. Bahkan seolah-olah merekalah yang menjadi pemilik kunci kerajaan Allah. Sedangkan yang lain itu tergantung dari keputusan saya. Semakin tinggi jabatannya seolah-olah semakin tinggi kerajaan Allahnya. Jika ini benar tentu kasihan banget deh nasibnya pastor rekan. Nanti akan terstruktur kira-kira asisten imam dengan lektor dan pemazmur mendapatkan hak yang lebih tinggi mana terhadap kerajaan Allah ini. Pasti mereka merasa, ya aku dong asisten imam. Tapi kasihan kau, sampai tua pun tetap asisten. Ya saya kira kita harus fair dong. Itulah kenyataan. Maka dari itu Yesus menempatkan kerajaan Allah tidak dalam konteks yang seperti itu. Kerajaan Allah tidak menjadi hak hanya orang-orang yang memiliki posisi dan jabatan, atau tidak bisa dibenarkan semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi posisinya dalam kehidupan komunitas beriman, lalu merasa diri bahwa dia mempunyai hak yang lebih tinggi atas kerajaan Allah itu. Tidak saudara, nek ngono mesakne banget, mesakne betul. Kalau begitu hanya berapa orang, berapa gelintir orang yang punya hak seperti itu. Jangan kau kira juga kalau sudah jadi organis 2 kali, kerajaan Allahnya lebih tinggi, tidak. Padahal dalam hati mereka yang sekarang kur ini, aku kemarin sudah misa, sekarang akan misa lagi, kerajaan Allah lebih tinggi, tidak juga. Konsepnya enggak begitu saudara, konsepnya enggak begitu. Kerajaan Allah tidak bisa hanya dikaitkan dengan soal posisi dan jabatan. Maka dari itu Yesus mengatakan,
hal kerajaan surga itu seperti bagaimana orang-orang menyatakan diri, mewujudkan diri dalam sebuah karya di kebun anggur. Kerajaan Allah tidak diberikan kepada setiap orang yang hanya memiliki jabatan. Mesakne sing gak di jabatan. Maka kriteria kerajaan Allah itu tidak ditentukan oleh jabatan, tidak ditentukan oleh kriteria umur, tidak ditentukan oleh kriteria sejauh mana orang kuat atau tidak, tapi terlebih kerajaan Allah itu ditentukan oleh sikap hati. Maka dari dalam bacaan Injil terakhir Yesus mengatakan, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, hei imam-imam kepala, tua-tua bangsa. Aku senang mendengar kalimat Yesus ini, aku senang. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan Allah itu diberikan kepada setiap orang bukan berdasarkan jabatannya, amin. Bukan berdasarkan umurnya. Jadi juga sama saya kira, ketika suster merasa diri lebih senior, tidak berarti kerajaannya lebih punya relasi kedekatan, tidak. Yang junior pun juga punya hak yang sama. Beberapa minggu lalu sudah saya sampaikan, setiap orang mendapatkan kerajaan Allah yang sama, meskipun baru kerja hanya 1 jam, bahkan yang kerja 1 menit, bahkan yang kerjanya 1 detik, bahkan yang kerja hanya sepersekian kian detik. Jenengan kan protes waktu itu, nek ngono aku pilih sing 1 detik ke mau, yo nek eling, pas 1 detik gak eling lah, tadi gak dapat kerajaan Allah, karena hanya 1 kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini juga diberikan kepada siapa saja, bukan berdasarkan posisi dalam komunitas iman, komunitas masyarakat, tetapi diberikan kepada setiap orang yang terbuka hatinya akan rahmat panggilannya untuk menghasilkan buah. Jangan sampai kita menghasilkan buah anggur yang masam seperti yang disampaikan dalam bacaan pertama hari ini. Kita diminta untuk bertanggung jawab, memelihara, bukan karena struktur jabatan kita, tapi sikap hati kita yang terus menghasilkan buah itu. Apa buah yang diharapkan? Buah yang diharapkan adalah buah yang sungguh-sungguh menghadirkan kebahagiaan. Kerajaan Allah identik dengan kebahagiaan. Siapapun kalau bisa menghadirkan kebahagiaan bersama, disitulah kerajaan Allah dinyatakan berbuah dan dia punya hak atas kerajaan itu. Maka jangan sampai seperti yang dialami, yang dilakukan, yang dinyatakan oleh bangsa Israel dan orang-orang Yehuda. Mereka justru tidak menghasilkan kegemaran Allah, melainkan mereka menghasilkan kelaliman, menghasilkan keonaran, menghasilkan ketidakbahagiaan. Maka sebenarnya sangat sederhana. Kepada siapa kerajaan Allah ini diberikan oleh Allah? Tidak lain adalah mereka yang suka kebahagiaan, yang suka keadilan, bukan keonaran, bukan geger. Jabatan tinggi tidak akan menghasilkan kerajaan Allah kalau senengane mong geger dewe. Ini berarti orang-orang seperti ini tidak suka akan kerajaan Allah. Wong isine ngajak geger terus, enggak apa-apa sekali waktu geger, tapi yang penting ndang dameo. Mungkin geger karena pengen dipundhutke bakso. Harus tanggap, nggih, harus tanggap. Kalau ada suami yang ngajak geger, oh Pak, pengen bakso ta? Iya. Pengen apa neh, Pak? Yes, pokoknya sepenting pokoknya pentol-pentolnya aku seneng. Kerajaan Allah
menghasilkan seperti itu. Dan terhadap mereka inilah yang dikatakan kerajaan Allah akan diberikan kepada siapapun yang hatinya terbuka, sehingga menghasilkan kegembiraan bersama, menghasilkan keadilan, kejujuran, menghasilkan cinta yang nyata dalam hidup bersama. Semoga kita semakin cinta akan kerajaan Allah karena hati kita terbuka, dan kita terbuka pula untuk menghasilkan buah-buah kerajaan itu, yakni sukacita. Allah memberkati kita.